Perkenalkan, nama saya Niputu Tirta Artanti, selaku CGP yang ada angkatan 7 yang ada di SMP Negeri 2 Abian Semau. Pada saat ini akan melanjutkan tahap pasca observasi untuk supervisi akademik yang telah. Selamat pagi, Miss Heni. Pagi Bu Tirta. Selamat pagi, Pak Dejoni. Pagi. Baik, pada kesempatan ini saya ucapkan dulu Panganjali Hikmat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tirta Artanti, selaku CGP yang ada angkatan 7 yang ada di SMP Negeri 2 Abian Semau. Pada saat ini akan melanjutkan tahap pasca observasi untuk supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama rekan saya, Bu Okta Suprajaheni, yang mengampu untuk pelajaran bahasa Inggris, nanti didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Dede Joniata. Nah, saya langsung saja untuk diskusi bersama rekan saya terkait dengan kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan bersama rekan kami di SMP 2 untuk yang mengampu pelajaran bahasa Inggris, itu Bu Okta Suprajaheni. Biasanya saya panggilnya Miss Heni. Oke. Miss Heni, hari ini sehat? Ya, sekarang sehat. Jadi, terima kasih atas waktunya karena sudah meluangkan waktu dari tahap pra-observasi kemarin. Kita sudah diskusi apa saja sih yang terkendala kemarin pada saat pembelajaran sebelum saya melakukan tahap supervisi akademik juga. Kira-kira bagaimana nih Miss perasaannya untuk setelah diobservasi untuk supervisi akademik? Oke, setelah observasi, saya rasa banyak peningkatan di kelas dalam proses pembelajarannya. Yang saya dari awal bilang bahwa siswa itu kurang motivasinya, saya sampaikan sama Bu Tirta. Setelah diobservasi, banyak sekali perubahan yang didapatkan dari proses pembelajaran pada siswa saya. Berbagai jenis hasil atau produk yang bisa saya dapat setelah proses observasi tersebut. Jadi dari sebelum kita supervisi, kita diskusi itu terkait dengan pengembangan diri yang ingin dilakukan itu adalah meningkatkan motivasi siswa. Meningkatkan motivasi siswa yang sesuai yang Miss bilang itu bahwa siswanya sama sekali enggak. Iya, mereka sama sekali nggak berani mengeluarkan pendapat, apalagi ini kan bahasa asing, bahasa kedua. Jadi saya kan menginginkan dalam speaking mereka paling nggak bisa mengeluarkan slang lah, menyampaikan apa isi keinginan mereka dalam bahasa Inggris. Sebelumnya siswa saya sama sekali nggak berani untuk melakukan hal tersebut. Jadi sama sekali, nah setelah tahap diskusi yang pra-observasi kemarin sebelum saya supervisi sih, dari saya lihat ke tahap observasi sudah ada peningkatan. Tadi tujuan pembelajarannya itu apa ya? Oh iya, tujuan pembelajaran saya kemarin itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan dan juga mendeskripsikan ciri fisik seseorang dengan baik dan benar. Oke, jadi yang diharapkan itu siswa mampu mendeskripsikan ciri fisiknya. Nah, kira-kira dari tahap pembelajaran, tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Sementara sudah tercapai sih, mereka sudah bisa membedakan fisik seseorang, kemudian mendeskripsikan. Saya berikan waktu itu gambar, terutama gambar yang dipakai itu artis terkenal yang mereka suka, jadi mereka dengan gampang mudah untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang mereka lihat melalui gambar yang saya sampaikan. Sesuai pengamatan saya juga sudah, jadi anak-anak saya sudah lihat di sana sudah mulai mau berargumen, menyampaikan jawab. Waktu Miss tunjukkan gambar itu kemarin, ada kalau tidak salah gambar Jokowi pertama itu kemudian ada gambarnya Ariel sama yang terakhir Agnes Monica. Nah, dari penampilan gambar-gambar siswa sudah mulai menunjukkan mau berbicara gitu paling tidak sudah bisa. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan itu siswa mampu mendeskripsikan ciri-ciri fisik dari seseorang itu sudah tercapai. Nah, kira-kira kedepannya
terkait dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai, ada nggak hal lain yang ingin Miss tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya rasa sih saya ingin lebih menyikapi siswa-siswa dari bentuk keberagamannya. Bagaimana kita mampu memfasilitasi peserta didik dengan perbedaan cara mereka melihat pelajaran di kelas. Itu yang ingin saya lebih tingkatkan, diferensiasi siswa. Proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, kemarin dari pengamatan saya, itu tahap untuk media sudah bervariasi. Ada media gambar yang digunakan, yang dari artis-artis yang mereka sukai. Nah, ada yang saya harapkan di sana pada tahap catatan saya pada tahap observasi atau supervisi pemain. Jadi harusnya sih ada sedikit peningkatan atau variasi supaya dibuatkan yang lebih bervariasi. Kemarin sudah menarik, sudah dapat meningkatkan, semoga aja dapat dikembangkan lagi. Kira-kira Miss sudah punya ide sebelumnya gitu, apa yang akan dilakukan biar tidak gambar monoton karena peserta didik kita ke depannya. Rencananya sih saya mau memakai media quiz online, biasanya mereka tertarik matching. Biasanya kita kasih gambar seseorang, kita matchkan dia cocok nggak dengan kalimat ini, apakah dia orangnya tinggi, gemuk, bagaimana ciri-ciri fisiknya, mereka suruh mereka matchkan dalam bentuk quiz online gitu. Jadi lebih tertarik mereka, lebih cepat nyerapnya. Oke. Nah, sekarang kira-kira itu rencana selanjutnya untuk tahun pelajaran berikutnya, yang nanti bertemu dengan siswa baru, karena tidak menutup siswanya ini aja yang kita ikuti. Itu rencananya. Oke, kira-kira ada kendala nggak sebelum lanjut ke tahap pembelajaran ke depan? Saya tanya pada saat observasi kemarin, pada saat supervisi kemarin, pada saat Miss-nya mengajar, ada kendala nggak ya? Kemarin sih sejauh itu nggak ada kendala ya. Terus terang kemarin karena topik yang disampaikan itu mereka suka. Topiknya itu kita perlihatkan gambar orang yang merupakan idol dari masing-masing siswa. Karena topiknya itu menarik, jadi saya rasa kendalanya tidak begitu. Mereka lebih mau aktif untuk menyampaikan pendapat karena melihat dari materi yang kita sampaikan pada saat itu. Kebetulan deskriptif teks itu. Ada kolaborasi yang Miss lakukan di kelas bersama mungkin rekan-rekan yang guru semapel yang membantu dalam proses mewujudkan. Tentu saja kita kan harus saling kolaborasi, terutama di MGMP bahasa Inggris kan. Kadang-kadang saya bertanya dengan rekan yang pernah mengajar di kelas 7, bagaimana sih caranya menyampaikan pembelajaran dengan materi ini. Oh, ini seperti ini. Jadi kita saling berbaur untuk mencapai tujuan tersebut. Berarti sesuai dengan rencana yang kita diskusikan. Harus itu untuk mapel bahasa Inggris harus bertemu dulu ya. Sampai akhirnya Miss berada di tahap saya supervisi kemarin pembelajaran di kelas, berarti ada bantuan kolaborasi dari teman sejawat. Kira-kira selain pembuatan media kemana untuk selanjutnya, ada hal lain nggak yang ingin Miss lakukan untuk memperbaiki atau mengembangkan proses pembelajaran? Biasanya sih untuk mengembangkan diri kita lebih condong untuk berusaha mengikuti pelatihan online yang banyak tersedia. Di samping itu yang utama sih kerjasama dengan pihak sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, semapel, dan tentu saja teman-teman yang non mapel kita juga di sekolah. Lebih menguatkan itu lagi untuk mencapai sebuah tujuan, untuk bisa mencapai siswa yang benar-benar mencapai tujuan pembelajarannya. Nggak bisa sendiri ya. Nah, selain ini terkait dengan satu topik, yaitu tentang ciri-ciri fisik seseorang. Itu memang yang dinilai itu berarti gemuk, fisiknya dinilai, rambutnya, betul. Itu penampakan fisiknya memang kita nilai dari ujung rambut sampai ujung kaki, melihat rambutnya pendek, kemudian apakah rambutnya pirang, lurus, apakah hitam. Memang fisik dari mata, hidung, bentuk wajah, memang itu yang kita
pas di KD itu memang menemukan ciri-ciri fisik. Jadi memang yang dinilai itu fisik. Iya, betul. Ya, dilihat Physically dulu. dari Iya. physically Hmm. untuk aktor itu Iya, sendiri ya. benar. Nah, sekarang yang mau saya tanya sama Miss Heni, kira-kira ke depan nih, kan tadi sudah ada proses pembelajaran dengan variasi media krisis yang lebih ditingkatkan, kemudian ada meningkatkan kolaborasi Dengan teman bersama teman sejawat, kembali kira-kira anak-anak lebih banyak minatnya pada saat kemarin itu ke tahap yang mana dari diferensiasi yang disediakan? Kemarin sih ada beberapa siswa yang suka untuk mendeskripsikan secara langsung dia berbicara. Ada juga yang tertarik untuk lebih menulis, dia lebih writingnya. Misalnya saya kasih gambar tersebut, dia lebih menulis deskripsinya tanpa menceritakan di depan kelas. Kan ada salah satu kelompok yang seperti itu. Iya. Jadi ada yang perbedaannya. Ada yang suka ngomong aja tanpa dia langsung. Ada yang mau membuat paragraf dulu tanpa berbicara ke depan, ada juga. Nah, ada yang menulis dari artikel mungkin berupa tulisan hasil deskripsinya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Gitu. Ada grup yang memang suka untuk perform dia. Tampil. Bagaimana antusias siswanya? Dari semua motivasi sudah mulai. Kira-kira maksud saya perasaan siswa setelah itu? Saya lihat waktu terakhir perasaan siswa waktu itu sangat senang ya. Senang kenapa? Karena gambar yang mereka dapat tuh mereka suka, idol mereka sendiri. Jadi mereka dengan gampang, oh ini rambutnya ini ciri-ciri fisiknya udah kayak gini, udah langsung dah dia. Udah ngerti dia langsung karena topiknya memang mereka suka. Dan saya kasih media pembelajaran dengan gambar artis yang mereka kenal. Pertama kita mulai dengan Jokowi tersebut sebagai tanda tanya. Kemudian di LKPD-nya saya bagi jadi 4 grup itu. Di gambarnya ada Ariel, Agnes Mo, Soimah dan Suli. Ya, benar. Nah, itu sih sudah saya lihat dari tahap observasi pada saat saya melakukan supervisi ke kelas. Jadi tujuan pembelajarannya sudah terrealisasi, sudah tercapai. Kemudian kendala pada saat melakukan pembelajaran di kelas langsung ada bisa terlewati ya, jadi tidak terlalu menyulitkan. Terkait dengan motivasi siswa juga sudah mulai yang awalnya diam aja, diam kayak batu. Kemudian sudah mulai mau tampil, ada yang kemarin saya lihat sudah mau satu grup yang sudah mau berbicara, kemudian hasil siswa saya juga ada lihat menulis lah, agar mereka tidak diam begitu aja. Jadi penting itu media pembelajaran yang disuka. Kemudian kita mencari media pembelajaran yang mana yang disukai. Menemukan media yang asik untuk membuat mereka mau tampil, berbicara, dan mau termotivasi di kelas. Itu sih yang saya rasa medianya harus kita mikirnya harus. Dari kolaborasi siswa bersama kelompoknya, mereka mau bergabung semua. Tidak ada yang malu-malu lagi ya. Udah ada misalnya satu grup kita pancing dengan satu yang lebih bisa, mereka terpancing untuk, jadi mereka masing-masing grup satu anak tuh wajib mengumpulkan satu kalimat dalam membentuk paragraf tersebut untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Ya satu-satu harus saya suruh mereka satu orang paling enggak menemukan ciri-ciri fisiknya satu dan buat kalimatnya terus digabung dalam bentuk paragraf. Berarti sudah apa yang diharapkan sudah terwujud. Nah, rencana tindak lanjut tadi kan sudah mengatakan bahwa akan buat medianya yang lebih variatif. Rencana untuk kedepannya berarti pembuatan media gitu ya, media yang lebih variatif, menarik, membuat mereka ingin mencari tahu lebih dari media tersebut. Media yang variatif dan menarik pada saat zaman sekarang. Yang anak-anak lebih suka pakai IT gitu pasti. Apalagi kita bergabung di grup kelas mereka. Kita memberikan sebelum pembelajaran misalnya materi yang sebelumnya kita akan kasih, besoknya kita kasih sebelumnya supaya mereka ada gambaran di WA grup mereka. Sesekali memberikan game-game lah.
kira-kira, nah ini berhubung kita sudah masuk ke akhir semester, sudah mulai memasuki tahap evaluasi di akhir tahun, sudah mulai diimplementasikan nggak untuk penyiapan perangkat-perangkatnya, atau belum? Misalnya kalau memang belum, kapan kira-kira mau realisasi unjuk kerjanya nih untuk penyiapan media tahun depan. Ya biasanya sih kita tergabung di MGMP tersebut, kita di waktu liburan bertemu bersama, kan biasanya pas review kurikulum tersebut kita bergabung di MGMP Bahasa Inggris, memilih siapa yang ngajar kelas 7, 8, dan 9. Di sanalah tempat kita untuk saling memberikan berkolaborasi dengan teman sejawat. Siapa yang nantinya ngajar kelas 7, apakah masih saya, kelas 8, kelas 9, apa media apa yang dipakai waktu ini, kan kita bisa sharing di sana. Apa yang kita perlu perbaiki zaman sekarang, apa yang paling in. Nah, di sanalah kira-kira kapan bisa terrealisasi? Tentu di bulan Juni biasanya. Kan kita pasti review kurikulum selesai, pramuka pasti dah review kurikulum. Di sana waktunya kita untuk sharing informasi masing-masing mapel dan non mapel lainnya kan. Pas review. Jadi segera paling tidak ya bulan Juni nanti ya kita di rapat review rapat review dulu, kemudian kita langsung dah pecah ke mapel-mapel lain kan untuk saling diskusi. Kalau di bahasa Inggris itu biasanya dirombak nggak untuk yang misalnya ini sekarang ngajar di kelas 7, nanti tahun depan kemungkinan ada perombakan bisa ngajar di kelas ya 8, bisa itu berarti ya saya udah 2 tahun terakhir ngajar kelas 7, kemungkinan mungkin bisa kelas 8, kelas 9. Sebelumnya sudah pernah ngajar kelas 9, sudah pernah, kemudian kelas 8, sekarang kelas 7, udah 3 tahun terakhir kelas 7. Berarti begitu Iya, makanya kalau kita perombakan kan harus ketemu dengan teman sejawat supaya kita tahu bagaimana proses pengajaran waktu kemarin. Saya di kelas 7, yang kelas 8 tentu bertanya, siswa di kelas ini gimana, paling enggak ada gambaran. Jadi di sana bisa ya berbagi, harus itu. Berbagi perangkat pembelajaran ya di sana ada. Kalau saya nggak berkolaborasi, misalnya kalau teman Miss Fatma atau Daihu turun kelas 7, ya harus saling saya kasih untuk media pembelajaran, kemudian administrasi kelas 7. Demikian juga dia. Di sekolah ini kan kita punya komunitas yang biasanya kita ketemunya setiap minggu keempat. Iya, selesai jalan santai. Iya, selesai jalan santai di minggu keempat. Ada nggak yang bisa rasakan manfaat dari komunitas yang ada di sekolah? Ya, tentu saja banyak peningkatan dari masing-masing guru yang tergerak untuk membuat perubahan minimal dari diri dulu, kemudian untuk siswa dan untuk sekolah. Semenjak ada komunitas itu, jadi kita tahu kita tergabung di teman-teman yang non mapel kita, mereka bisa kasih saling info kita untuk lebih meningkatkan potensi kita sebagai guru yang zaman sekarang, zaman yang benar-benar fully IT, yang terus terang saya masih harus banyak belajar. Jadi dari komunitas itu juga membantu ya, berbagi di sana antar teman walaupun beda mapel. Iya, biarpun beda mapel kita harus sering sharing. Kadang-kadang mapel yang canggih IT itu kan di matematika, mereka canggih IT. Iya, saya perhatikan juga. Kalau saya di bidang bahasa masih harus terus belajar, nanya dulu, ini media kayak gini, gimana caranya bikin. Sesuaikan dengan mapel kita ya. Oke. Nah, berarti nanti secepatnya kita bisa realisasikan sama terkait dengan pembuatan media yang lebih berkualitas supaya anak-anak lebih motivasinya lebih meningkat. Ya, paling nggak kalau saya harus termotivasi dulu untuk mau belajar mengenal bahasa itu. Tidak bisa baru masuk, ayo kalian harus pintar begitu. Nggak bisa, itu apalagi pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa yang kesekian, bahasa Bali, bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Ya, terima kasih ya Miss ya. Jadi kegiatan supervisi kemarin saya ucapkan terima kasih karena Miss ini sudah menyediakan waktu untuk saya supervisi. Kemudian saya sudah memiliki catatan sudah saya sampaikan tadi bahwa dari tujuan pembelajarannya sudah terwujud. Kemudian kekurangan dulu saya katakan bahwa ada kemarin hanya monoton ke gambar, gitu yang saya perhatikan. Jadi yang lebih mungkin harus ditingkatkan ke
variasi yang lain Iya. untuk penyediaan media itu pun Miss menyadari sendiri. Iya, benar. Gitu ya. Nah, nanti rencana tindak lanjutannya berarti membuat media pembelajaran yang lebih variatif dan untuk meningkatkan biar bisa penerapan pembelajaran berdiferensiasi Iya. lebih optimal Iya, gitu ya benar. Miss ya. Apalagi kita tuh kan punya moto waktu yang dari dulu itu Friday English Day-nya itu Friday. yang sempat mati. Bagaimana tuh Miss Friday English Day? Friday English Day kan setiap hari Jumat itu kita berbahasa Inggris, bukan bahasa Inggris kuli, bahasa Inggris. Paling enggak siswa dan guru mampu bertegur sapa dengan siswa yang lain. Menggunakan bahasa Iya, Inggris gitu. mengganti bahasanya menjadi bahasa Inggris. Misalnya bertemu dengan bapak kepala sekolah, misalnya kita bertemu dengan good morning Pak. Itu udah pernah kita terapin, tapi sekarang dari 2 tahun kemarin tuh mati, lupa. Padahal udah punya Friday English Day-nya. Berarti sama lah seperti bahasa Bali ya, setiap hari Kamis ya, Iya. hari berbahasa Bali. Ya, awal-awalnya diterapkan juga itu ya, jalan organisasi, tapi semenjak pandemi hilang. kita harus mulai lagi ya. Oke. Nah, demikian kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga kedepannya kita sama-sama dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi yang lebih menarik lah, terutama kalau nggak menarik seberapapun kita pintar di kelas, kalau nggak menarik nggak menarik antusias siswa susah sekali. Mereka harus senang dulu. Sudah terpikir berarti ya apa yang akan dilakukan, bersama siapa kita berkolaborasi, kemudian kapan eksekusinya. Segera. Oke, terima kasih Miss Eni atas waktunya. Demikian ya Miss ya, terima kasih. Sama-sama.